Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan mengenai isu kepemilikan konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 13 yang terdiri dari Divana Meliana NPM 019, Aprilianti Hasanah NPM 048, Fransiskus Andika Dwi Putra NPM 051. Saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis efek biasanya mempunyai fungsi tertentu dan jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda pula. Untuk pemegang saham preferen, umumnya mempunyai hak lebih dahulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi saat likuidasi, dan tidak memiliki hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian. Karena saham preferen itu mempunyai klaim atas aset neto anak perusahaan, maka harus ada perhatian khusus mengenai bagaimana menyajikan klaim tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar dapat diilustrasikan dari PT Induk dan PT Anak sebagai berikut. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X0 pada nilai buku sebesar 240 juta rupiah dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. Yang kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta rupiah di tahun 20X1 dan mengumumkan dividen tersebut sebesar 60 juta rupiah. Yang ketiga, PT Anak melaporkan laba neto sebesar 50 juta rupiah di tahun 2X01 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta rupiah. Diasumsikan bahwa tanggal 1 Januari 20X1 PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah. Dijual pada nilai nominalnya. Kemudian untuk alokasi laba neto PT Anak, perhitungannya itu ada laba neto PT Anak 2X01 sebesar 50 juta rupiah dikurangi dengan dividen preferen sebesar 12 juta rupiah yang didapat dari 100 juta rupiah dikalikan dengan penerbitan saham preferen pada PT Anak, yaitu sebesar 12%. Kemudian laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa sebesar 38 juta. Itu pengurangan dari laba neto dan dividen preferen itu jadinya itu sebesar 38 juta rupiah. Kemudian bagian proporsional PT Induk sebesar 80% yang dibeli pada tanggal 31 Desember pada tahun 20X0. Lalu hasilnya itu pendapatan PT Induk dari PT Anak sebesar 30.400.000. Laba yang dialokasikan ke pemilikan minoritas tahun 20X1, perhitungannya itu dividen preferen PT Anak sebesar 12 juta rupiah ditambah dengan laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 7.600.000. Hasilnya itu pendapatan kepemilikan minoritasnya sebesar 19.600.000. Lalu di sini ada ayat jurnal eliminasi yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi. E1.
Pendapatan dari anak perusahaan didebit sebesar 30.400.000. Dividen yang diumumkan saham biasa dikredit sebesar 24 juta. Investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 6.400.000. Ayat jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Kemudian, pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000 didebit. Dividen diumumkan saham preferen sebesar 12 juta dikredit. Dividen diumumkan saham biasa sebesar 6 juta dikredit. Kepemilikan minoritas dikredit sebesar 1.600.000, yaitu digunakan untuk mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. Kemudian jurnal E3, saham biasa PT Anak dikredit sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta rupiah. Investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta dikredit. Kepemilikan minoritas sebesar 60 juta dikredit. Kemudian jurnal E4 itu ada saham preferen PT Anak sebesar 100 juta dan kepemilikan minoritas dikredit sebesar 100 juta digunakan untuk mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Terkadang perusahaan juga memiliki saham preferen anak perusahaan. Selain dari investasinya pada saham biasa anak perusahaan, karena preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan berada di dalam entitas konsolidasi, maka saham preferen tersebut harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, serta pendapatan dari saham preferen tersebut dicatat oleh induk perusahaan juga harus dieliminasi. Ilustrasinya itu diasumsikan bahwa PT Induk membeli 60% saham preferen anak perusahaan yang mempunyai total nilai nominal sebesar 100 juta rupiah. 12% saham preferen seharga 60 juta rupiah yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 20X1. Dalam konsolidasi, total laba yang dialokasikan kepemilikan minoritas termasuk bagian dividen preferen yang dibayarkan untuk saham yang tidak dimiliki oleh PT Induk. Lalu perhitungannya itu kepemilikan minoritas atas dividen preferen yaitu sebesar 12 juta rupiah dikalikan dengan presentasinya sebesar 40%. Hasilnya itu ada 4.800.000. Kemudian ditambah dengan laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas sebesar 38 juta dikalikan dengan 20%. Hasilnya itu 7.600.000. Kemudian hasil akhirnya itu pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 12.400.000. Kemudian di sini ada kertas kerja konsolidasi untuk tahun pertama penggabungan usaha, 80% pembelian pada nilai buku. Lalu ada ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 20X1. Jurnal E5 yaitu pendapatan dari anak perusahaan didebit sebesar 30.400.000. Dividen diumumkan saham biasa dikredit sebesar 24 juta. Investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 6.400.000. Nah, untuk jurnal E6 itu ada pendapatan dividen saham biasa sebesar 7.200.000 dan dividen diumumkan saham preferen sebesar 2.200.000 dikredit. Jurnal E7 pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 12.400.000. Dividen diumumkan saham preferen sebesar 4.800.000. Dividen diumumkan saham biasa sebesar 6 juta dikredit dan kepemilikan minoritas sebesar 1.600.000 dikredit. Jurnal E6 yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba Januari sebesar 100 juta dikredit didebit. Investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta dikredit dan kepemilikan minoritas sebesar 60 juta dikredit. Lalu jurnal yang terakhir itu jurnal E9 yaitu saham preferen PT Anak sebesar 100 juta didebit. Investasi pada saham preferen PT Anak
kredit lalu kepemilikan minoritas sebesar 40 juta di kredit digunakan untuk mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Lalu ada saham preferen anak perusahaan dengan provisi khusus. Sebagian besar saham preferen adalah kumulatif, berpartisipasi dan banyak yang dapat ditarik bukan seharga nilai nominalnya. Pada saat saham preferen anak perusahaan yang beredar dikonsolidasikan, maka provisi dari perjanjian saham preferen harus ditelaah untuk menentukan bagian ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang harus dialokasikan ke hak saham preferen. Provisi dividen kumulatif memberikan tingkatan perlindungan tertentu untuk pemegang saham preferen dengan mengharuskan perusahaan untuk membayar dividen saham periode sekarang dan periode sebelumnya yang belum dibayar sebelum perusahaan tersebut membagikan dividen kepada pemegang saham biasa. Namun, jika saham anak perusahaan non-kumulatif tidak mempunyai kewajiban untuk membayar dividen yang tertunggak atau belum dibayarkan atas saham preferen kumulatif anak perusahaan. Ilustrasinya itu asumsikan bahwa PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 20x0 dan saham tersebut mempunyai fitur kumulatif non-partisipasi dan ditarik pada harga 105. Tidak ada dividen diumumkan selama tahun 20x0. Pada tanggal 31 Desember 20x0, PT Induk membeli saham 80% saham PT Anak seharga 240 juta rupiah dan tanggal 1 Januari 20x0 PT Induk membeli 60% saham preferen PT Anak seharga 61 juta rupiah. Lalu perhitungan untuk ekuitas pemegang saham PT Anak tanggal 31 Desember 20x0 itu perhitungannya adalah saham preferen sebesar 100 juta rupiah ditambah dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah ditambah dengan saldo laba sebesar 100 juta rupiah, maka total ekuitas pemegang sahamnya itu sebesar 400 juta rupiah. Kemudian untuk jumlah yang dialokasikan ke pemegang saham preferen dalam penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 20x1 itu perhitungannya nilai nominal saham preferen PT Anak sebesar 100 juta rupiah ditambah dengan premi harga kenaikan sebesar 5 juta rupiah ditambah dengan dividen tertunggak atau tidak diumumkan tahun 20x0 sebesar 12 juta rupiah. Maka total hak saham preferen pada tanggal 1 Januari 20x1 sebesar 117 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan jumlah yang dialokasikan antara PT Induk dan pemegang saham minoritas, itu perhitungannya adalah bagian PT Induk atas hak saham preferen sebesar 117 juta rupiah, yaitu dari total hak saham preferen 1 Januari dikalikan dengan 60%, maka hasilnya itu 70.200.000 ditambah dengan bagian pemegang saham minoritas atas hak saham preferen sebesar 46.800.000, maka total hak saham preferen 1 Januari 20x1 sebesar 117 juta rupiah. Untuk perhitungan total klaim neto pemegang saham PT Anak, perhitungannya itu saham biasa sebesar 200 juta rupiah ditambah dengan saldo laba sebesar 83 juta rupiah, itu didapat dari nilai nominal saham preferen PT Anak sebesar 100 juta rupiah dikurangi dengan 17.000 rupiah, maka hasilnya 83.000 rupiah. Maka total hak saham biasa 1 Januari 20x1 sebesar 283.000 rupiah. Kemudian untuk perhitungan hak saham biasa PT Anak yang dialokasikan antara PT Induk dan pemegang saham minoritas, yaitu bagian PT Induk atas saham biasa sebesar 208
Bagian PT Induk atas hak saham biasa sebesar Rp226.400.000 ditambah dengan bagian pemegang saham minoritas atas hak saham biasa sebesar Rp56.600.000. Maka total hak saham biasa 1 Januari 20X1 sebesar Rp283 juta. Lalu di sini ada ayat jurnal eliminasi dalam penyusunan neraca konsolidasi per 1 Januari 20X1. Jurnal E10 yaitu saham biasa PT Anak sebesar Rp200 juta, di debit, saldo laba 1 Januari sebesar 83 juta di debit, diferensial sebesar 13.600 di debit, investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta di kredit, kepemilikan minoritas sebesar 56.600 di kredit. Lalu untuk jurnal E11 itu ada saham preferen PT Anak sebesar 100 juta di debit, saldo laba sebesar 17 juta di debit, investasi pada saham preferen PT Anak sebesar 61 juta di kredit, tambahan modal disetor sebesar 9.200.000 di kredit, dan kepemilikan minoritas sebesar 46.800.000 di kredit. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan ayat jurnal eliminasi E10 dan E11 itu, yang pertama, hanya 83 juta bagian saldo laba PT Anak sehubungan dengan hak saham biasa yang dieliminasi dalam ayat jurnal eliminasi. Sisa saldo laba sebesar 17 juta terkait dengan hak saham preferen dieliminasi di ayat jurnal E11. Lalu yang kedua, karena bagian PT Induk atas hak saham biasa PT Anak sebesar 226.400.000 dan biaya perolehan investasi sebesar 240 juta, maka timbul diferensial sebesar 13.600.000 dalam konsolidasi. Diferensial ini dialokasikan ke dalam aset dan kewajiban yang sesuai dalam kertas kerja konsolidasi. Lalu yang ketiga itu ada total kepemilikan minoritas pada tanggal 1 Januari 20X1 terdiri atas kepemilikan saham preferen dan saham biasa. Perhitungannya itu, kepemilikan saham preferen dijumlahkan dengan kepemilikan saham biasa, yaitu sebesar 46.800.000 dan 56.600.000. Maka total kepemilikan minoritas 1 Januari 20X1-nya itu sebesar Rp103.400.000. Lalu untuk selisih antara biaya perolehan investasi PT Induk atas saham preferen PT Anak dan klaim mendasar atas aset neto PT Anak, perhitungannya itu klaim atas neto PT Anak sebesar 70.200.000 dikurangkan dengan biaya perolehan investasi saham preferen sebesar 61 juta. Maka selisihnya itu ada 9.200.000. Perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Perubahan dalam tingkat kepemilikan dapat diakibatkan oleh tindakan induk perusahaan atau anak perusahaan. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan cara membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan persentase kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali saham dari pihak yang tidak berafiliasi atau dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan jika anak perusahaan tersebut tidak dimiliki secara penuh. Pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Contohnya itu, pembelian tambahan saham biasa investe berpengaruh terhadap tambahan dari pembelian terhadap saham anak perusahaan dalam proses konsolidasi. Contohnya itu soalnya ada di halaman 432. Lalu di sini saya akan membahas perhitungannya.
PT Induk membeli 80% kepemilikan di PT Anak dalam beberapa pembelian sebagai berikut. Tanggal pembelian 1 Januari 20x0, persentase kepemilikannya itu sebesar 20. Biaya perolehannya itu 56 juta, nilai bukunya itu sebesar 52 juta, dan diferensialnya itu sebesar 4 juta. Lalu dihitung sampai tanggal 1 Januari tahun 20x2, persentase kepemilikannya itu totalnya sebesar 80, biaya perolehannya sebesar 276 juta, nilai buku totalnya itu sebesar 242 juta, dan diferensialnya itu totalnya ada 34 juta. Lalu untuk semua diferensial terkait dengan tanah yang dimiliki oleh PT Anak, akun investasi dalam pembukuan PT Indo terdiri dari jumlah sebagai berikut. Pada tahun 20x0, pembelian saham 1 Januari sebesar 56 juta. Laba metode ekuitas sebesar 8 juta. Pembelian saham sebesar 35 juta. Saldo akun investasi sebesar 99 juta. Itu di total semua. Lalu untuk tahun 20x1, laba metode ekuitas sebesar 15 juta 150 juta dikurangi dengan penerimaan dividen sebesar 9 juta, maka saldo akun investasinya itu sebesar 111 juta. Itu sepertinya tipe yang di buku. Lalu untuk tahun 20x2, pembelian saham 1 Januari sebesar 185 juta ditambah dengan laba metode ekuitas sebesar 60 juta dikurangkan dengan penerimaan dividen sebesar 32 juta, maka saldo akun investasi 31 Desember itu sebesar 318 juta rupiah. Karena PT Induk memperoleh pengendalian atas PT Anak pada tanggal 1 Januari 20x2, maka laporan konsolidasinya itu disusun pada akhir tahun 20x2. Ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi akhir tahun 20x2 itu sebagai berikut. Jurnal E12 yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 60 juta rupiah di debit, dividen yang diumumkan sebesar 32 juta di kredit, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 28 juta di kredit. Untuk jurnal E13, pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 15 juta di debit, dividen diumumkan sebesar 8 juta di kredit, dan kepemilikan minoritas sebesar 7 juta di kredit. Untuk jurnal E14, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta di debit, saldo laba 1 Januari sebesar 120 juta di debit, tanah sebesar 34 juta di debit, dan akun investasi saham PT Anak di kredit sebesar 290 juta, akun kepemilikan minoritas sebesar 64 juta di kredit. Untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Selanjutnya yaitu penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Jadi dari sudut pandang konsolidasi, saham anak perusahaan adalah bagian dari kepemilikan minoritas yang beredar pada saat saham tersebut dijual ke non-afiliasi. Nah, keuntungan atau kerugian ini diakui pada saat perusahaan tunggal menerbitkan saham, maka tidak ada juga keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat perusahaan dalam entitas konsolidasi menerbitkan saham. Selanjutnya yaitu ilustrasi yang dapat teman-teman lihat pada halaman 434. Pada tanggal 31 Desember 2010, PT Anak memiliki 20.000 saham biasa beredar dengan total nilai nominal sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 100 juta. PT Induk ini mengakuisisi 80% kepemilikan di PT Anak dengan membeli 16.000 saham biasa dengan nilai nominal 10.000 pada nilai buku sebesar 240 juta. Kemudian PT Anak melaporkan laba neto sebesar
50 juta untuk tahun 2011 dan membayar dividen sebesar 30 juta. Pada 1 Januari 2012, PT Induk menjual 1.000 lembar saham biasa PT Anak ke non-afiliasi seharga 19 juta yang menyebabkan kepemilikan PT Induk di PT Anak menjadi 75%. Lalu pada tanggal penjualan, PT Anak mempunyai total ekuitas pemegang saham sebesar 320 juta terdiri dari saham biasa sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 120 juta. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2012, PT Induk mencatat penjualan saham PT Anak dengan ayat jurnal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kas berada di debit dengan nominal 19 juta, kemudian investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta dan keuntungan penjualan investasi sebesar 3 juta. Nah, PT Induk ini mengakui keuntungan dari penjualan sebesar 3 juta yang merupakan selisih antara nilai tercatat saham yaitu 16 juta dengan harga jual sebesar 19 juta. Kemudian kertas kerja konsolidasi yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2012 yang pertama yaitu ada keuntungan penjualan investasi berada di debit dan tambahan modal di store di kredit dengan nilai nominal sebesar 3 juta. Kemudian untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, maka jurnalnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar 56.250.000, kemudian di kredit ada dividen diumumkan sebesar 30 juta dan investasi pada saham PT Anak sebesar 26.250.000. Kemudian ada juga untuk mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas. Di sini di debit ada pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 18.750.000, kemudian di kredit ada dividen diumumkan sebesar 10 juta dan kepemilikan minoritas sebesar 8.750.000. Selanjutnya yaitu mengeliminasi investasi pada saham biasa awal. Di sini ada pada kredit debit ada saham biasa PT Anak sebesar 200 juta dan saldo laba untuk 1 Januari sebesar 120 juta. Kemudian di kredit ada investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta dan kepemilikan minoritas sebesar 80 juta. Kemudian ada konsolidasi setelah tahun 2012. Untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan dari transaksi yang melibatkan saham anak perusahaan, maka dibuat jurnal yaitu pada di debit saldo laba 1 Januari sebesar 3 juta dengan kredit tambahan modal di setor. Yang selanjutnya yaitu ada penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Jadi penjualan saham ke pihak non-afiliasi ini dapat meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar sehingga akan mengurangi persentase kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Nah, pada saat yang bersamaan, jumlah yang dialokasikan kepemilikan minoritas dalam laporan keuangan konsolidasi juga meningkat. Dari sudut pandang konsolidasi ini, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke pihak non-afiliasi dan penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan adalah transaksi yang sama, yaitu dalam kedua transaksi entitas konsolidasi menjual saham ke kepemilikan minoritas. Selanjutnya yaitu ada ilustrasi penjualan saham anak perusahaan ke non-afiliasi yang dapat teman-teman lihat pada halaman 438. Jadi PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan di PT Anak dengan membeli 16.000 saham biasa pada Anak dengan nilai nominal 10.000 pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai buku sebesar 240 juta. Nah, lalu pada 1 Januari 2012, data Anak menjual 5.000 lembar saham tambahan ke non-afiliasi senilai 20.000 per lembar dengan total nilai 100 juta. Kemudian setelah penjualan PT Anak mempunyai 25.000 lembar saham beredar dan PT Induk mempunyai 64% kepemilikan pada PT Anak. Lalu untuk mencatat kenaikan dalam ekuitas anak perusahaan yang disebabkan oleh penjualan saham anak perusahaan, maka diperlukan jurnal yaitu di debit investasi pada saham PT Anak dan kredit tambahan modal di setor sebesar 12.800.000. Kemudian diperlukan juga ya jurnal eliminasi investasi yang diperlukan untuk penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal
1 Januari 2012 sebagai berikut, yaitu pada debit ada saham biasa PT Anak sebesar 250 juta, kemudian tambahan modal disetor PT Anak sebesar 50 juta dan saldo laba 1 Januari sebesar 120 juta. Kemudian pada kredit ada investasi pada saham PT Anak sebesar 268.800.000 dan kepemilikan minoritas sebesar 151.200.000. Yang selanjutnya ada penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Jadi jika penjualan terjadi pada harga yang sama dengan nilai buku saham yang ada, maka peningkatan dalam akun investasi induk perusahaan sama dengan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Namun, jika penjualan terjadi dengan jumlah yang lebih besar dari nilai buku saham anak perusahaan yang beredar, maka diferensial diukur sebagai perbedaan antara harga yang dibayarkan dan peningkatan total nilai buku semua saham yang dimiliki induk perusahaan. Setelah jumlah diferensial ditentukan, perlakuannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan diferensial yang timbul atas pembelian saham dari non-afiliasi. Selanjutnya ada ilustrasi untuk penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan yang dapat teman-teman lihat pada halaman 441. Jadi PT Induk membeli dari pasar 16 juta saham PT Anak yang mempunyai nilai nominal sebesar 10.000 pada nilai bukunya yaitu 240 juta pada tanggal 31 Desember 2010 yang menyebabkan PT Induk memiliki kepemilikan sebesar 80%. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 nilai tercatat investasi pada pembukuan PT Induk menggunakan metode ekuitas adalah 256 juta. Lalu pada tanggal 1 Januari 2012, PT Induk membeli tambahan saham sebesar 5 juta lembar langsung dari PT Anak seharga 20.000 per lembar. Kemudian ada tambahan investasi sebesar 100 juta menyebabkan total kepemilikan PT Induk di PT Anak sebesar 84%. Lalu ayat jurnal eliminasi investasi yang diperlukan untuk menyusun neraca konsolidasi saat setelah terjadinya penjualan saham tambahan ke PT Induk pada tanggal 1 Januari 2012 adalah sebagai berikut. Pada debit ada saham biasa PT Anak sebesar 250 juta, kemudian tambahan modal disetor sebesar 50 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 120 juta, diferensial sebesar 3.200.000, dan pada kredit ada investasi pada saham PT Anak sebesar 356 juta, dan kepemilikan minoritas sebesar 67.200.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Jadi walaupun induk perusahaan bukan pihak yang terlibat langsung dalam pada saat anak perusahaan membeli saham yang diperoleh kembali dari pemegang saham minoritas, ekuitas induk perusahaan atas aset neto anak perusahaan dapat mengalami perubahan karena adanya transaksi tersebut. Nah, apabila hal ini terjadi, maka jumlah perubahan tersebut harus diakui dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Lalu, ada ilustrasi untuk pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi yang dapat teman-teman lihat pada halaman 442. Di sini PT Induk memiliki 80% kepemilikan atas 20.000 lembar saham PT Anak dengan nilai nominal sebesar 10.000 yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2011 seharga 240 juta. Lalu pada tanggal 1 Januari 2012 PT Anak memberi 1.000 lembar saham yang diperoleh kembali dari non-afiliasi pada harga 20.000 per lembar. Selanjutnya, untuk mencatat penurunan ekuitas di anak perusahaan dari transaksi pembelian kembali saham anak perusahaan, maka diperlukan jurnal yaitu di debit saldo laba, kemudian kredit ada investasi pada saham PT Anak sebesar 3.370.000, kemudian diperlukan juga ayat jurnal eliminasi investasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi saat setelah pembelian kembali saham pada tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut. Untuk di debit ada saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, kemudian saldo laba 1 Januari sebesar 120 juta, kemudian di kredit ada saham diperoleh kembali sebesar 20 juta dan investasi pada saham PT Anak sebesar 250
52.630.000, kemudian ada kepemilikan minoritas sebesar 47.370.000. Kemudian yang selanjutnya ada pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dapat mengurangi jumlah saham beredar dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun dari pemegang saham non-pengendali. Dalam praktiknya, pembelian saham dari induk perusahaan jarang terjadi. Induk perusahaan biasanya mengurangi kepemilikannya di anak perusahaan dengan menjual sebagian kepemilikannya ke non-afiliasi untuk mendapatkan dana tambahan. Pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sebagian sahamnya dari induk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan perubahan dalam nilai tercatat investasinya. Kemudian ada struktur kepemilikan kompleks. Standar pelaporan yang berlaku mengharuskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika satu perusahaan mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas perusahaan lain. Nah, di sini ada 3 struktur kepemilikan yang berbeda. Yang pertama yaitu struktur kepemilikan langsung. Induk perusahaan mempunyai kepemilikan pengendali pada setiap anak perusahaan. Kemudian yang kedua ada kepemilikan bertingkat. Induk perusahaan hanya mempunyai pengendalian tidak langsung atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Dan yang ketiga ada kepemilikan timbal balik. Induk perusahaan memiliki mayoritas saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki sebagian saham biasa induk perusahaan. Jika kepemilikan timbal balik tidak diperhitungkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka sebagian dari jumlah yang dilaporkan akan dinyatakan terlalu tinggi. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan dan pengendalian bertingkat. Perusahaan mendirikan tingkat perusahaan yang bertingkat untuk menjalankan operasi yang terdiversifikasi. Kompleksitas dari proses konsolidasi akan meningkat seiring dengan penambahan tingkatan kepemilikan. Jumlah laba dan aset bersih yang dialokasi ke pemegang saham non-pengendali dan jumlah keuntungan dan kerugian belum direalisasi yang harus dieliminasi harus ditentukan untuk setiap tingkat kepemilikan. Kemudian untuk ilustrasinya, asumsikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 pada nilai bukunya sebesar 240 juta rupiah. Yang kedua, PT Anak membeli 90% saham biasa PT Bahtera pada tanggal 1 Januari 2001 pada nilai bukunya sebesar 162 juta rupiah. Pada tanggal akuisisi, PT Bahtera mempunyai saham biasa sebesar 100 juta rupiah dan saldo laba sebesar 80 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, selama tahun 2001, PT Bahtera melaporkan laba neto sebesar 10 juta rupiah dan mengumumkan dividen sebesar 8 juta rupiah. PT Anak melaporkan laba operasi terpisah sebesar 50 juta rupiah dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungannya yaitu laba operasi dari PT Induk sebesar 140 juta rupiah, dari PT Anak 50 juta rupiah, dan dari PT Bahtera 10 juta rupiah. Kemudian laba dari PT Bahtera untuk PT Anak sebesar 9 juta rupiah, sehingga kepemilikan minoritasnya 1 juta rupiah. Kemudian laba dari PT Anak untuk PT Induk sebesar 47.200.000 rupiah dengan kepemilikan minoritas 11.800.000 rupiah. Hingga laba neto untuk PT Induk sebesar 187.200.000 rupiah dan PT Anak 59 juta rupiah. Kemudian PT Bahtera 10 juta rupiah. Kepemilikan minoritasnya 12.800.000 rupiah. Laba neto konsolidasi sama dengan laba neto dengan metode ekuitas PT Induk dan dapat diverifikasi dengan menjumlahkan total laba operasi dari ketiga perusahaan dan mengurangi kepemilikan minoritasnya. Sehingga dapat diperhitungkan laba operasi dari PT Induk 140 juta rupiah, PT Anak 50 juta rupiah, PT Bahtera 10 juta rupiah. Total laba terpisahnya sebesar 200 juta rupiah.
Kepemilikan minoritas pada PT Bahtera 10 juta rupiah dikali 10%, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian PT Anak 59 juta rupiah dikali 20% sama dengan 11.800.000 rupiah. Sehingga total kepemilikan minoritasnya sebesar 12.800.000 rupiah. Sehingga mendapat hasil laba neto konsolidasi sebesar 187.200.000 rupiah. Kemudian ini untuk kertas kerja konsolidasi tahun pertama setelah penggabungan usaha, kepemilikan langsung dan tidak langsung. Tetapi ayat jurnal eliminasi terkait dengan investasi PT Anak di PT Bahtera dimasukkan terlebih dahulu. Yang pertama, di bagian debit ada pendapatan dari PT Bahtera sebesar 9 juta. Kemudian di bagian kredit, dividen diumumkan sebesar 7.200.000 dan investasi pada saham PT Bahtera 1.800.000. Yang kedua, di bagian debit pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 1 juta dan di bagian kredit dividen diumumkan sebesar 800.000 dan kepemilikan minoritas sebesar 200.000. Kemudian yang ketiga, di bagian debit saham biasa dari PT Bahtera sebesar 100 juta rupiah dan saldo laba 1 Januari 80 juta rupiah. Kemudian di bagian kredit, investasi pada saham biasa PT Bahtera sebesar 162 juta rupiah dan kepemilikan minoritas 18 juta rupiah. Yang berikutnya, eliminasi terkait dengan PT Anak dimasukkan dalam kertas kerja. Yang pertama, di bagian debit pendapatan dari PT Anak sebesar 47.200.000 rupiah dan di bagian kredit dividen diumumkan 24 juta. Investasi pada saham PT Anak 23.200.000 rupiah. Kemudian yang kedua, di bagian debit pendapatan untuk kepemilikan minoritas 11.800.000 dan di bagian kredit dividen diumumkan 6 juta rupiah dan kepemilikan minoritas 5.800.000 rupiah. Yang ketiga, di bagian debit saham biasa PT Anak 200 juta rupiah dan saldo laba 1 Januari 100 juta rupiah. Kemudian di bagian kredit, investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta rupiah dan kepemilikan minoritas 60 juta rupiah. Kemudian laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Sebagai contoh, laba direalisasi yang akrual ke hak kepemilikan setiap afiliasi dihitung dengan cara berikut dengan memperhitungkan laba belum direalisasi. Laba operasi dari PT Anak 140 juta rupiah, PT Anak 50 juta rupiah, dan PT Bahtera 10 juta rupiah. Laba yang belum direalisasi dari PT Induk 5 juta rupiah, PT Anak 10 juta rupiah, dan PT Bahtera 3 juta rupiah. Sehingga laba operasi direalisasinya pengurangan dari laba operasi dan laba belum direalisasi. PT Induk 135 juta rupiah, PT Anak 40 juta rupiah, dan PT Bahtera 7 juta rupiah. Kemudian laba dari PT Bahtera untuk PT Anak 6.300.000 rupiah dengan kepemilikan minoritas 700.000 rupiah. Kemudian laba dari PT Anak untuk PT Induk 37.040.000 rupiah dengan kepemilikan minoritas 9.260.000 rupiah. Sehingga mendapat hasil laba neto direalisasi untuk PT Induk sebesar 172.040.000 rupiah dan PT Anak 6.300.000 rupiah dan PT Bahtera 7 juta rupiah. Kemudian kepemilikan minoritasnya sebesar 9.960.000 rupiah. Yang selanjutnya ada dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Karena dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa, kepemilikan relatif dari pemegang saham pengendali dan non-pengendali tetap tidak berubah. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan,
Pengumuman dividen saham harus dieliminasi bersama-sama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal di stok jika ada. Pengumuman saham dividen tidak muncul dalam laporan saldo laba konsolidasi karena hanya dividen induk perusahaan yang dianggap sebagai dividen entitas konsolidasi. Untuk ilustrasinya, PT Anak mengumumkan 25% dividen saham untuk tahun 2001 atas saham biasa senilai 200 juta rupiah dan memutuskan untuk mengapitalisasi nilai nominal dari saham tersebut. Untuk jurnalnya, di bagian debit, dividen saham diumumkan sebesar 50 juta rupiah dan di bagian kredit saham biasa sebesar 50 juta rupiah. Ini untuk mencatat 25% dividen saham biasa dengan perhitungan 200 juta rupiah dikali 25%. Yang selanjutnya, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun 2001, ayat jurnal eliminasi yang biasa dimasukkan dalam kertas kerja. Jika anak perusahaan telah mengumumkan dividen saham, ayat jurnal untuk mengeliminasi akun investasi dan saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan pada awal periode akan menjadi sebagai berikut. Pada bagian debit, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah, saldo laba pada 1 Januari sebesar 100 juta rupiah. Kemudian di bagian kredit, investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta rupiah dan kepemilikan non pengendali 60 juta rupiah. Jurnal ini untuk mencatat mengeliminasi saldo investasi awal. Yang selanjutnya yaitu, dengan adanya pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, semua ayat jurnal eliminasi sama kecuali ayat jurnal eliminasi investasi. Pada bagian debit, saham biasa PT Anak 250 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta rupiah. Kemudian di bagian kredit, investasi pada saham PT Anak 240 juta rupiah, kepemilikan non pengendali 60 juta rupiah, dan dividen saham diumumkan 50 juta rupiah. Jurnal ini untuk mencatat eliminasi saldo investasi awal dengan perhitungan 250 juta itu dari 200 juta ditambah 50 juta. Kemudian 50 juta itu dari 200 juta dikali 25%. Yang selanjutnya pengaruh terhadap periode-periode berikutnya. Pada akhir tahun 2001, pengumuman dividen saham telah ditutup dan menjadi akun saldo laba anak perusahaan, serta tidak muncul secara terpisah dalam laporan keuangan pada periode-periode berikutnya. Dividen saham mengakibatkan saldo saham biasa lebih tinggi 50 juta dan saldo laba lebih rendah 50 juta pada pembukuan anak perusahaan dibandingkan jika tidak ada dividen saham. Untuk jurnalnya, pada bagian debit, saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 120 juta. Kemudian di bagian kredit, investasi pada saham PT Anak 256 juta dan kepemilikan non pengendali 64 juta. Ini untuk mencatat eliminasi saldo investasi awal. Yang selanjutnya, jika PT Anak mengumumkan dividen saham tahun 2001, maka jurnal eliminasi adalah sebagai berikut. Pada bagian debit, saham biasa PT Anak 250 juta, saldo laba 1 Januari 70 juta rupiah. Kemudian di bagian kredit, investasi pada saham PT Anak 256 juta dan kepemilikan non pengendali 64 juta rupiah. Demikian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.